Ramadan bukan sekedar menahan rasa haus dan lapar. Ramadan pun berarti ikhlas. Keikhlasan memang sebuah kata yang mudah sekali diucapkan. Namun dalam realitanya, sikap ikhlas menerima kenyataan hidup tak semudah membalikan telapak tangan. Banyak kasus di mana rasa ikhlas tak selamanya meresap di hati manusia, lantaran banyak orang memilih cara pintas menolak kenyataan pahit karena tipisnya sikap ikhlas atau legowo terhadap kenyataan. Entah itu lari dari kenyataan atau memilih mengakhiri hidup lantaran tak kuat menghadapi kehidupan yang sulit. Pentolan band Raja Ian Kasela pernah berniat mengakhiri hidupnya karena tak kuat menghadapi kenyataan hidupnya yang pahit, di mana ia tak melihat harapan dan hidup seolah hanyalah kesia-siaan belaka. Saat masih tinggal di rumah kontrakan di kawasan Condet, Jakarta Timur, rasa sayang pada keluarganya menumbuhkan rasa ikhlas di hati Ian hingga ia berhasil melihat secercah harapan atas kehidupannya. Lantas, seperti apa perjuangan Ian Kasela menemukan harapan hidup dari sikap ikhlasnya? Aku dulu sempat ngontrak di Condet sini. Aku padahal waktu pas yang kita 2006 Raja lagi benar-benar lagi ini banget itu, aku sempat datang ke sana mau bayarin itu kontrakan. Cuman sayangnya nggak dijual karena apa? Itu sejarah gue banget itu. Itu kalau kita bisa bilang, kita tanya tuh dinding, dia pasti akan bercerita seperti apa kehidupan kita waktu itu di situ. Dan ini tangan sempat berdarah bengkak karena aku yang habis aku nangin apa gitu, ya namanya kita emosi hati lah ya, maksudnya saat itu ya tanpa sadar semua yang saat terjadi saat itu nggak sadar. Tiba-tiba langsung duduk, nangis, memohon, berbicara, komunikasi, dan refleks langsung mukul tembok. Itu bukannya tembok yang pecah, tanganku yang berdarah akhirnya. Di titik yang aku benar-benar sangat terpuruk, benar-benar itu. Dan momennya pas banget, malam juga, bulan puasa juga tidak dikehendaki, cuman di saat itu kayaknya aku udah lemas, udah nyerah banget. Ya coba bicara benar-benar dengan Sang Pencipta lah. Aku cuma minta satu kesempatan saat itu. Aku ingat banget, ya Tuhan, ya Allah, kalau memang ini bukan jalan aku, kalau memang aku tidak diberkati, tidak diberkahi, tidak diridhoi dalam bermusik, tutup semua skill ataupun kebiasaan aku dalam menulis lagu atau apa, pokoknya buang semuanya. Nggak ada uang, itu benar-benar nggak ada uang. Kalau sekarang aku bilang nggak ada uang, 10 ya 1 juta 2 juta megang, tapi bisa dibilang nggak punya uang sekarang ya. Tapi dulu yang namanya nggak punya uang, 10, jangankan 10.000, 100 perak nggak ada. Kontrakan saat itu harganya 125.000 sebulan. 96 aku rilis album tapi nggak berhasil. Tahun 2000 coba lagi, album kedua nggak berhasil lagi. 2001 akhirnya aku coba mau dibentuk namanya Raja ini, rekaman juga tidak berhasil lagi karena tidak kedengaran lah. 2003 kita coba bikin lagi album kedua, ada reaksi tapi nggak maksimal. Akhirnya di 2004 kita coba di repackage lah ya, tambah 3 lagu baru. Alhamdulillah rezekinya di situ. Aku kaget gitu, maksudnya tuh tanpa sadar flashback 10 tahun, gila ya, ternyata benar-benar kun fayakun gitu loh. Aku sadarnya, oh kun fayakun terjadi. Manusia yang ikhlas adalah manusia yang tahu bersyukur atas kehidupan yang diterimanya. Ikhlas berarti sadar bahwa hidup adalah anugerah yang membawa manfaat. Bahkan dalam ayat-ayat suci dalam Al-Quran pun telah menunjukkan buah-buah dari sikap ikhlas. Lantas seperti apa makna ikhlas dalam Al-Quran menurut tafsir Ustadz Munawir? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah nih ya. Di situ ada kalimat, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi ketika kita menerima dengan kesabaran itu, sadar ketika apa yang dikatakan oleh sahabat Ali nih ya,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum orang lain dikoreksi. Nah, tentunya bagaimana kalau sudah kesalahan kita dikoreksi sendiri? Kan yang tahu kesalahan kita kan adalah diri kita. Makanya di situ Nabi mengatakan khairun nas anfa'un nafs. Nah, sebaik manusia adalah yang manfaat buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Nah, itulah baru bisa berbicara tentang keikhlasan gitu loh. Nah, kuncinya bagaimana? Wa yu'allimul kitab. Ketika kita diajarkan oleh orang-orang tua, yaitu tentang Al-Quran. Yaitu kalau umat Islam jelas. Karena apa? Obat hati yang ketika sedang gundah gulana, makanya Allah nurunkan ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami akan turunkan Al-Qur'an, yaitu menjadikan obat buat hati kita. Karena di dalam surah Yusuf ayat 87 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tai'asu fi rohillah. Dan janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ketika kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita lahir dari perut emak kan nggak punya apa-apa. Yang hakikinya adalah Allah sudah tentukan ketika kematiannya, terus kemudian hartanya, dan kemudian keturunannya, dan juga sampai saqiun au sa'idun, baik atau buruknya, itu Allah sudah tentukan ketika kita umur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Makanya malaikat Jibril memberikan ruh melalui perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara itu tadi.